Oke, anak-anakku kemarin berapa ya? Baru sekali ya, kayaknya udah berkali-kali deh. Oke, sekarang gini, dilatih lagi olah verbal. Olah verbal itu olah suara, verbal, bersuara, keluarkan suara. Jadi seperti kita ini menghafal ayat-ayat ruqyah dan doa-doa pembangkitan itu olah verbal, bersuara. Ini pengertian istilah yang harus kita pahami di DHBH khususnya. Misalnya habis ruqyah sama Ustadz, dilanjut dengan olah verbal. Nanti kalian yang mengerjakan olah verbal itu. Misalnya terapis pasiennya perempuan, maka yang mengerjakan Taza atau Mbak Amel atau Elina atau Mbak Nur atau Mbak Siti gitu. Ya. Caranya seperti apa? Pasiennya disuruh membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Jadi kamu tuh membimbing. Nah, cara membimbingnya seperti apa? Yang Bapak mau ajarkan. Kan kamu waktu jadi asisten kan di dalam kan ikut. Misalnya ada pasien ruqyah perempuan misalnya, kamu ikut membimbing, ikut baca ruqyah nanti di dalam. Sebelum ruqyah nanti Ustadz kan sudah komunikasi dulu tuh, sudah ngobrol, sudah. Kamu nggak ikut ngobrol nggak, tapi ikut ketika ruqyah, ketika konsultasi. Kan kamu nggak ada tuh konsultasi, karena konsultasi itu Ustadz dengan pasiennya. Ya, kamu yang perlu kan apa? Nyiapin apa? Tempat, bak, ya, bak barangkali muntah dan sebagainya. Ya, terus siapin rudu apa istilahnya, pernah kasih bantal barangkali nanti jatuh. Pokoknya tisu disiapin semua tuh. Ketika ruqyah kamu belajar ruqyahnya seperti apa sih, kamu ikut baca-baca, ikuti bacaannya Ustadz. Nanti kan kamu udah bisa tuh ketika nanti sudah masuk ke buku 3, itu buku ruqyah judulnya lah. Ketika doain nanti kan kamu udah bisa nih, ayo ikut berdoa, doa yang ini sekarang ini. Itu doa dibaca ketika sebelum ruqyah atau sesudah ruqyah, tergantung situasi seperti apa. Ya, assalamualaikum ya. Jadi ketika pasiennya sudah di ruqyah selesai, oke Bu, kita olah verbal ya Bu, gitu loh. Olah verbal itu kan orang itu ketika mau ruqyah, harus ngerti bahwa orang ruqyah itu satu ada takut, ruqyah kayak apa sih? Belum punya bayangan. Ketika orang belum punya bayangan, maka satu orang tuh berpikir jangan-jangan nanti saya kesurupan. Iya terpikir begitu. Kamu harus tahu psikologisnya gitu. Takut nanti ketika ruqyah nanti saya atau ngamuk, khawatir muntah-muntah itu berkecamuk dalam pikiran. Makanya kalau ruqyah itu ketika sudah konsultasi sama konsultan Ustadz, itu nggak langsung di ruqyah, ngobrol dulu masalahnya apa, kemudian diberikan EV sama Pak Ustadz kan gitu ya. Ya nanti kita doa bersama. Nanti Bu, biasanya makanya disuruh mandi. Udah bersih belum? Kan udah tahu bisa bersihkan itu. Nah, itu nanti disuruh mandi. Mandinya garam herbal, garam ruqyah tuh. Sebelum di ruqyah loh ya. Oh dulu kayak gitu. Bukan langsung dulu, ya enggak begitu. Karena orang ruqyah tuh bayangannya kalau orang belum ruqyah tuh ada takut, ada perasaan was-was. Makanya ada nanti di situ kan ada tuh olah nafas tuh sebelum di ruqyah tuh. Tarik nafas untuk menenangkan hati dan pikiran.
situasi kayak gitu, paham ya? Masa lu paham ya? Jadi jangan orang ruqyah baru datang mau konsultan ruqyah, engkau langsung masuk, langsung di ruqyah. Ya orang tuh kalau belum pernah ruqyah tuh takut loh. Bayangan itu apa sih, mau kayak mau takut, khawatir muntah-muntah, khawatir kesurupan. Oleh karena itu ini akses itu penting banget. Diberi penjelasan, ngobrol sebelum ketemu ustadz, sebelum diruqyah. Paham ya? Di situ pengantarnya nih, kamu harus paham nih. Nah, Mbak Nur ini ikut sini, Mbak Nur, apa kamu? Ya, jadi dipahami bahwa yang pertama yang harus dilakukan adalah menenangkan pasien dengan cara mandi, maka udah tenang tuh, udah merasa nyaman. Mbak, nanti mandi dulu ya. Kamu siapin airnya. Mandi ini nggak usah dikasih cara-cara gitu, nggak usah. Nggak seperti mandi ritual itu, enggak. Mandi biasa aja, tapi pakai garam herbal. Tapi airnya kamu tambah air wali, tambahin. Yang buat mandi itu dikasih air wali, air 1000 masjid itu kan sudah didoain. Terus kamu tambahin garam, ya, itu nanti buat mandi. Habis mandi, kamu siapin handuk, udah tenang kan, duduk dulu, ya. Jadi enggak langsung diruqyah, enggak. Makanya kalau ruqyah siap aja 3 jam. Jangan cukup 1 jam, jangan begitu. Kita kan nggak tahu persoalan mereka apa. Kita tahu sih mau ruqyah. Kamu banyak, mereka sudah punya persoalan sendiri gitu. Sudah berkecamuk banyak persoalan. Kan orang yang mau diruqyah itu kan merasa dirinya kena gangguan gaib. Kalau benar dia punya gangguan gaib atau terkena cobaan karena gangguan gaib itu, kamu bayangin, kamu normal, bisa berpikir normal. Kalau orang kena gangguan gaib itu stres, kamu banyak berkecamuk. Apalagi misalnya persoalan rumah tangga, persoalan misalnya persaingan usaha, terus persoalan yang kaitan dengan dia kan punya bayangan, saya disantet, saya diguna-guna, saya dikena sihir. Jadi yang berkecamuk luar biasa banget orang ruqyah itu. Makanya jangan buru-buru, tenang dulu. Setelah dia mandi, itu dia merasa lebih tenang pasti. Makanya konsultan harus memberikan advice-nya itu yang sifatnya menenangkan, jangan memberikan menakut-nakutin, malah memberikan solusi itu ya tadi, ya ada nanti di ruqyah ya Bu, ini konsultan nih, apapun masalahnya. Makanya konsepnya konsultan tuh 80% mendengarkan, banyak mendengarkan, bukan kita yang banyak ngomong. Konsultan tuh diam, nggak terlalu sulit konsultan itu. Masalahnya apa? Dia kan cerita itu banyak. Nah, apapun masalahnya, solusinya apa? Ruqyah solusinya. Mau dia kena sakit, kena santet atau cerita yang aneh-aneh, misalnya saya mimpi macam-macam, atau di rumah ada yang meledak atau seperti, kamu hanya mendengarkan, mencatat kasusnya apa. Misalnya ada yang saya warung, tahu saya warungnya ada belatungnya, kadang-kadang begitu. Kayak kemarin orang ibu-ibu itu yang beli garam herbal, tahu-tahu ada apa? Ada belatungnya, ada, padahal cuma disiram cuma dengan garam herbal. Banyak lalatnya, lalat besar-besar. Kamu bayangkan coba, ibu itu pasti takut. Ini kamu harus paham ini. Jangan dianggap ruqyah itu biasa, kamu yang sudah biasa dengerin orang ruqyah, tapi bagi mereka takut, menakutkan. Makanya ditenangkan. Jadi ketika pasien cerita macam-macam, konsultan nggak banyak ngomong.
tidak memberikan apa dakwah, bukan dakwah harus begini, enggak. Bisa masalah rumah tangga, wah ibu harusnya jangan begitu. Misalnya suaminya selingkuh dan sebagainya ya, kau usah tidak memberikan kecuali ditanya harus bagaimana, ya harus ruqyah. Nah, itu doang. Ya harus ruqyah bu. Nanti ruqyah ya bu, kita doa bersama. Insya Allah semua pernah teratasi. Hanya itu kan. Kecuali kamu disuruh nerawang. Coba Pak, terawang itu suami saya kemana kalau malam? Wah, kamu baru mikir tuh, baru diterawang. Apa bacanya? Makasafna angka itu angka pasal kali nanti kamu ada gambar di situ. Kalau enggak, kalau belum ya sudah jawab sendiri Pak. Ya. Itu apa sudah jadi konsultan? Setelah diruqyah, nanti ibu ke admin ya bu, atau itu mandi rempah, ibu bedah orang, nggak banyak bau usah cerita panjang lebar bedah orang. Nanti yang cerita asisten ketika apa? Karena kalau cerita dia lagi cerita masalah, kok malah cerita cara masaknya begini, nggak cocok, ya kan? Ini belum diruqyah nih. Kamu jelasin tentang sekeranjang mandi rempah. Ini daurah ya bu ya, sarannya begini. Oh dia lagi mikir masalahnya. Jadi ruqyah dulu fokusnya. Ya, setelah ruqyah selesai, kamulah dilanjutkan dengan olah verbal, olah batin. Nah disitulah ngobrol tentang sekeranjang mandi rempah. Paham ya? Nah ini kan kemarin Bapak udah praktek ngajarin kamu hari kemarin loh diklat olah verbal. Oke ibu tadi udah ruqyah ya bu, yuk kita olah verbal bu. Ibu kalau di rumah bacanya apa? Kan kalau di waktu konsultasi kan Ustaz nggak enak dong, ibu hafal ayat ruqyah enggak? Atau ayat kursi hafal enggak? Jangan dicela kalau di dalam, karena jangan-jangan dia nggak bisa ayat kursi banyak loh. Dia nggak bisa ayat kursi, bisanya kulhu, nggak bisa al-falaq, bisanya anas, bisanya al-fatihah, itu banyak. Jangan dikira orang yang ruqyah itu seringkali nggak bisa ayat kursi sama al-falaq. Oleh karena itu, ketika sudah selesai ruqyah kan dia nggak baca, ditransfer energi pakai ayat ruqyah. Setelah di luar itulah kamu ngamalin. Ibu bisa ayat kursi? Nggak bisa. Diajarin ayat kursi di situ. Coba ya bu, coba ibu baca ayat kursi seperti apa? Baca ayat kursi, oh bisa ibu. Oke. Dia suruh baca ayat kursi. Ibunya suruh coba ayat kursi, baca ayat kursi bu. Kamu pandu yang nyaman, kayak orang tua membimbing anak. Walaupun dia sudah tua, lebih tua dari kamu, jangan-jangan. Tapi kamu di sini sebagai asisten konsultan yang ngomong gitu loh. Jadi coba bu, baca ayat kursi bu. Allah, bareng-bareng ya bu, bareng-bareng dulu deh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, sampai selesai ya. Oke. Alhamdulillah benar, kalau belum benar dibenerin. Nah, coba bu, kita baca Al-Ikhlas. Qul huwallah. Kamu barengin dulu pertama, nanti selanjutnya kamu diem. Ya, dia kan bisa berarti bisa. Tuh, kita lanjutkan ke Al-Falaq ya bu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin. Banyak yang gitu. Bu, itu bukan hasidin. Idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad. Apa ya? Bingung.
Seringkali begitu. Disitulah olah verbal pentingnya. Kamu bareng-bareng baca. Paham ya? Setelah Al-Falaq selesai, kayak kita Anas. Misalnya Anas selesai, bisa dilanjutkan Al-Fatihah. Ya. Setelah Al-Fatihah bisa, berarti sudah. Berarti olah verbal selesai. Paham ya? Setelah olah verbal selesai, dilanjut olah batin. Coba ibu baca dalam hati aja ya bu, ayat kursi. Kamu dengerin, kamu nggak harus dengerin di dadanya ini, nggak usah. Sudah bu, udah mantap. Dia baca ayat kursi dalam hati. Oke, dari situ kulhu bu, ibu terusin ya, kulhu, Al-Falaq, Anas, Al-Fatihah dalam hati. Dia kan baca dalam hati aja. Ini mulutnya jangan umbit-umbit, ya, mulutnya jangan begitu. Diam nih, mulut jangan ngomong, jangan bergerak, benar-benar dalam hati. Ini penting nih, ya. Nah, setelah selesai bisa, berarti sudah selesai olah verbal sama olah batin. Fungsinya apa? Ibu nanti di rumah, ibu amalin itu terus. Ayat kursi, kalau habis sholat dibaca verbal, ya. Kalau lagi habis sholat dibaca verbal. Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah dibaca verbal, disuruh begitu. Setelah sholat, misalnya lagi beraktivitas, suruh baca dalam hati. Ya, misalnya dia lagi masak, ya, suruh baca. Atau lagi di dalam mobil, suruh jangan pakai verbal, pakai batin. Jadi sepanjang hari itu dia ngamalkan itu. Paham ya? Itu maksudnya olah verbal, olah batin dilakukan. Jadi ruqyah itu bukan hanya ketika di sini dibacain ayat ruqyah, selesai di rumah dia juga mengamalkan. Oke, paham ya? Itu tujuannya. Lah, ketika ngobrol itulah kamu bisa, tadi Ustaz Mawar ini bu maksudnya beda. Nah, kamu disitulah kemampuan merayumu. Ini bu bedah merayu. Biasanya banyak orang yang ngambil. Kamu bacain. Oh apa sih ini? Ini buat mandi. Cuma mandinya nggak seperti mandi biasa. Ada mandi ritualnya. Oh, kamu bacain itu. Kayak kemarin itu, ini bu khasiatnya bagus banget. Oh ya. Di situ kamu udah berduit. Ya. Jadi manfaatnya buat mereka dapat diperoleh, kamu juga punya jasa. Paham ya? Intinya di situ. Jadi kamu bisa jelasin cara menggunakan herbal. Ini terdiri dari ini. Kamu jelasin, kamu baca itu, dibacakan, dijelaskan cara mandi seperti apa. Nah, ini mau latihan satu-satu. Jadi nanti kamu praktek cara menjelaskan seperti bapak tadi ini. Ya, nanti misalnya Taza jadi konsultannya, terus Mbak Amel jadi pasiennya misalnya. Seperti apa sih jelaskannya gitu. Nanti begitu Lina, Mbak Nur bolak-balik beberapa kali, nanti Aji sama ini berdua ini juga begitu latihan. Jadi begitu sudah nangani, sudah ada pasien, udah bisa. Kalau dulu bapak masih terjun, kalau sekarang kalau udah nggak terjun, kalian harus bisa. Paham ya? Yaitu olah verbal, olah nafas, olah batin. Sekarang olah verbal, olah nafas. Olah nafas itu diberikan kepada pasien yang mengambil ruqyah metafisis. Biasanya orang yang metafisis itu yang kesurupan, yang berat gitu, yang kesurupan atau yang punya kasus yang berat banget.
sampai depresi atau seperti apa, kan biasanya ambil metafisis tuh. Nah, kamu harus ngajarin olah nafas. Sama udah bisa, kemarin Bapak udah jelasin panjang lebar olah nafas. Udah bisa? Bisa. Udah kemarin nggak ikut ya? Tapi ngerti paham tadi ya? Kemarin Bapak jelasin kayak gini sama. Ya. Sekarang kalau olah nafas seperti apa? Tak ulangi lagi nih. Ya. Tapi jangan berkali-kali dong. Bapak udah kayaknya tahun ini aja udah kayak 7 kali atau 9 kali ya. Ulangi tapi nggak ada yang jalan. Tuh Jak, buku Jak diambil Jak, tolong Jak. Mbak Teh, ini nak ambil itu buku Mbak. Majmu Syarif. Ya itu, ya. Ya. Coba di halaman terakhir coba. Mbak, dibukannya. Zikir harian, Bapak bisa di zikir harian. Di judul ada nggak? Di daftar isi dilihat. Halaman berapa? Zikir harian. Ya. Ini dicari ya, ini biar cepat aja deh, Mbak Teza. Zikir harian itu yang kemarin udah jelasin, masing-masing hari berbeda. Kalian harus menzikirkan ini. Zikir hari ini hari apa nih? Selasa apa? Kemarin kan udah ajarin apa? Sholawat Nabi. Ada di situ. Selasa itu sholawat Nabi, Rabu itu istighfar. Ya. Kamis subhanallahiladzim. Jumat ya Allah. Sabtu la ilaha illallah. Minggu ya hayyu ya qayyum. Senin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Udah ketemu belum? Enggak ketemu, Pak. Kamis apa? Kamis subhanallahiladzim. 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 Di sini ada kok. Apa sih judulnya ya? Coba cari kamu masih muda cari sampai ketemu. Abu Hasan Az-Zazali. Zikir harian. Minggu yang dia payung. Apa? Minggu. Ya. Oke ya, dilanjutkan. Setelah kamu tahu zikir harian itu, coba Bapak pengen ngetes kemarin sebenarnya ada manfaatnya nggak sih kalau kita ngasih diklat ini? Tarikan pertama apa? Coba yang ingat siapa? Allah. Allah. Iya Bu, tarik nafas, langsung Allah. Tapi belum praktek ya? Belum. Coba praktek aja langsung deh. Hu-nya dalam hati aja. Hu itu artinya dia Allah maksudnya. Hu-nya dalam hati, Allahnya juga dalam hati. Enggak susah. Kan verbal namanya itu. Kalau hati kan bisa. Lah nafas kita tuh kalau bisa tiap hari begitu kan, nafas kan keluar masuk. Itu Allah. Oke ya. Nih fokus ke sini dulu deh. Tadi di harian apa aja coba sebutin C. Nah, mulai hari ini apa? Hari Selasa sholawat Nabi. Hari Selasa sholawat Nabi. Nggak usah dicatat, dihafal. Nanti kamu nyatet terus. Hari Rabu istighfar, astagfirullahaladzim. Hari Kamis
nanti hari Jumat kan ya Allah, kamu bisa isi macam-macam tuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Kayak gitu, bisa pakai ayat kursi. Kamu bisa sampai mana? Dengan tahan nafas. Tapi ini untuk latihan ya Allah dulu ya. Ya jelas sudah tahu ya. Zikir harian itu tarikan pertama Allah ya. Tarikan kedua apa? Tarikan yang kedua apa? Ya zikir hari. Alhamdulillah ya. Hamdalah. Tarikan kedua. Jadi pertama tuh Allah. Tarikan yang kedua hamdalah. Jadi tarik nafas dalam hati, ketika tarik nafas baca tahan nafas, baca dalam hati aja Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh 3 kali, boleh sekali, minimal sekali. Coba kamu tarik, karena praktek deh. Kalau Allah udah bisa ya, Allah udah bisa kan? Bisa belum? Allah, masa Bu? Kapan Allah ya? Pokoknya tarik dulu, keluar Allah. Kedua, hamdalah. Tarik nafas, tahan nafas. Kamu dalam hati baca Alhamdulillahirabbil alamin. Satu alhamdulillah, tapi yang panjang. Kalau bisa 3 kali, 3 kali, ya. Terus baru dilepas. Ketika lepas apa? Dalam hati aja. Ulangi lagi ya. Coba tarikan kedua. Udah bisa? Bisa aja? Bisa belum? Kamu coba baca Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tarik. Iya. Alhamdulillah. Kakinya nggak usah goyang-goyang, nggak pakai goyang-goyang, tenang aja. Ya deh, Pak. Coba tarik nafas, baca dulu dalam hati. Tungguin Mbak, tungguin. Oh, maaf Pak. Pakai siapa? Coba kamu tenang dulu, tidak tenang. Coba tangan Hamdalahnya pas ini, pas ditahan Pak. Pas Pas nahan napas. Iya kamu, coba kamu begini deh. Ya, Ini. tarik nafas, bacanya apa? Alhamdulillah. Tarik nafas bacanya apa? Dalam hati aja, jangan dalam Berarti hati. Itu nggak gampang loh baca itu. Berarti gini. Oke. Sedotannya nggak kayak begini, Lagi pilek Pak, lagi pilek. yang lembut. Ini lembut. Enggak begitu. Tangannya enggak kaku. Bukan itu. Ini diem aja. Tangannya yang lembut, yang halus banget. Ya seperti napas biasa. Kalau pertama tuh tarik napas, langsung keluar. Tarik Ya. nafas sama duluan mana? Hu dulu. Hu dulu. Hu. Tarik nafas sih Pak. Terus tarik nafas. Iya, hu sambil tarik napas, Tarik bukan sambil- bukan hu dulu baru tarik napas, enggak. Bersamaan dengan tarik nafas, kamu baca hu dalam hati. Karena nafas kita tuh kan kata-kata itu roh ya, itu kan ditiupkan sama Allah, makanya tarik. Ya, coba bukan baca hu dulu baru tarik nafas. Bersama dengan tarik nafas. Oh pas tariknya Lah iya, kamu tahunya apa kemarin? pas tahan. Tahan alhamdulillah. Hu tahan. Hu. Mungkin. Pas lepas berarti semuanya Allah gitu. Pas lepas semuanya. Semua tarikan harusnya pakai hu. Bukan tarik hu dulu. Bersamaan dengan tarik nafas, kamu hatinya dalam hati baca hu supaya nggak kemana-mana pikirannya. Oke. Ya ulangi coba lagi, semua kayak gitu. Gak usah ditulis sih, kamu praktek aja nih. Iya biar gak Fokus. lupa. Nggak usah, nanti lihat videonya gampang.
Coba nanti praktek. Pikir. Coba berdua tuh lari ya. Coba Allah. Satu dulu tarik nafas. Oke, kembali. Udah ya, tarik nafas udah ya, Bu ya. Oke, tarikan kedua, baca tarik nafas, tahan nafas, baca Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sudah lepas. Bisa udah? Oke ya. Nanti ngajarin pastinya gitu. Coba ya Bu. Ibu, tarik nafas Bu. Ketika tarik nafas, Ibu baca Bu ya. Bisa Bu? Ya salah, bisa biasa salah. Jadi kira baca Bu dulu baru tarik nafas. Maksudnya bersamaan dengan tarik nafas, Ibu dalam hati membaca Bu. Kadang-kadang gini, Bu. Tidak usah bersamaan. Ini perlu nih. Gitu pengalamannya begitu. Maksudnya Ibu ketika tarik nafas dalam hati aja ya Bu baca Bu-nya. Bu itu artinya dia Allah Bu, gitu maksudnya. Kalau nggak bisa, misalnya masih kebayang apa-apa, ya udah boleh sambil berjamata. Keluarnya Allah. Tarik nafasnya pelan-pelan, dipanjangkan. Keluarannya nafas pelan-pelan, dipanjangkan. Jadi tarik nafas melalui hidung, keluarnya melalui mulut. Ada dua ya, tapi yang pertama itu dulu. Nanti boleh aja tarik nafas melalui hidung, keluarnya melalui hidung juga gitu. Jadi biasa kayak nafas biasa, cuman dalam hati kita baca Allah. Tapi ini untuk latihan, tarik nafas melalui hidung, keluarnya Allah. Jadi Allahnya didesakkan, dipanjang. Seperti itu ya Bu. Nah, kamu coba lihat ibunya itu. Seperti itu, paham ya? Itu yang Dua. kedua. Yang ketiga, zikir harian. Yang tadi karena ini hari apa ini? Hari Selasa, maka ibunya kan ini misalnya lagi rukyahnya hari Selasa. Ibunya sudah selesai di rukyah. Ini hari Selasa ya Bu. Kalau Selasa kan dijelasin dulu tuh kayak tadi. Ini Majlis Syarif itu setiap orang punya, di mana-mana punya. Kamu nggak usah bingung. Jelasin Bu, di Majlis Syarif ada zikir harian. Dijelasin kalau hari Senin. Nanti kan kamu ada catatan tuh, ada materinya. Bawa laptopnya. Ada olah nafas, nanti kamu lihat ya. Dicetak lagi, di print lagi. Ya gitu ya. Jadi yang ketiga, yang kedua tadi yang ketiga ya. Yang ketiga zikir harian. Tarik nafas, tahan nafas. Karena ini hari Selasa, maka zikirnya Allahumma sholli ala sayyidina wa ala lepas. Kalau dia ruqyahnya hari Rabu, berarti pakai istighfar ketiganya. Ya kan? Sesuai dengan harinya. Nah, nanti kamu kalian zikir saya gini. Hari ini kamu zikir pakai sholawat. Karena ini hari Selasa. Ya sekarang pakai sholawat, tarik nafas, tahan nafas, baca sholawat dalam hati. Lepas. Antara 1 dengan 2, kamu nafasnya 3 kali istirahatnya. Jadi gini, 1 kan keluarkan. Ketika Allah, kamu nafas 3 kali tarikan. 1, 2, 3-nya baru lanjutannya kedua. Kedua selesai, hamdalah selesai. 1, kan kamu jangan langsung ketiga, tenang dulu, 3 kali tarikan, masuk. Ketiga apa? Zikir harian. Ketiga selesai, ke 4. Jadi jangan langsung 4.
Jadi 3 hari selesai, tenang dulu nih, 1, jeda, 2, 3, ya 3 selesai ya, jedanya 3 kali ya. 4 kamu masuk, tahan nafas, baca doa di antara doa sujud. Apa aja? Coba aja. Tarik nafas. Saya nggak boleh gerak ya. Boleh kayak gini aja. Ya. Coba. Gitu. C. Jangan nyatet sih, dibilangin kamu coba doa di antara doa sujud apa? Robbi. Coba praktek aja, praktek. Nggak usah nyatet. Dalam hati. Coba tidak dalam hati, sekarang bersuara dulu. Berdua bareng. Coba. Rabbi firli. Kecepatan, oh coba kamu cepet banget, pelan-pelan. Kamu tahan nafas, baca yang pelan coba. Baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Lepas baru lepas. Paham nggak? Paham ya? Kalau ada tipes itu. Coba Rabbi firli artinya apa? Berdua aja. Artinya saya nggak tahu. Wahai Tuhanku. Rabbi firli, ampunilah aku ya Allah. Ya. Rabbi firli warhamni. Kasih. Diam dulu kamu. Coba dua ini berdua nih. Kasihlah aku. Ya. Terus Rabbi firli warhamni wajburni. Apa wajburni? Kamu sholat gak sih? Kaget. Apa? Lah kamu sholat tiap hari apa sih? Jak baca. Nggak tahu. Kamu sholat nggak sih? Sholat. Kamu sih sholat. Sholat lah. Wajibnya apa? Cukupkan aku. Tutuplah aibku. Oh, Kamu kan banyak aibnya, kita banyak aibnya, semua kita banyak aibnya, ditutuplah. Tutuplah aibku. Ya, coba ulang lagi. Rabbi firli. Jadi kamu fokus ketika Rabbi firli itu mohon ampun. Nanti kamu nih kalau sudah menghafalkan ini, kamu sholat akan lebih syahdu, akan lebih paham. Jadi saat namanya kebut-kebutan nggak jelas gitu bacaan, nggak paham gitu kan. Rabbi firli warhamni. Ini kan ngadu ucapan. Kamu nanti kuat nafasnya kuat pasti. Apalin, Rabbi firli warhamni. Jangan buru-buru, kamu seolah-olah nafas coba baca. Bertiga coba. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Tarik nafas. Ji, kamu jangan nyatet. Iya, Mak. Kamu nggak pinter malah nyatet terus. Ulangi. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan nafas, baca itu. Selesai. Kekuatannya masing-masing beda. Rabbi firli. Apa Ji? Apa? Rabbi firli artinya apa? Ya. Ja. Artinya apa Rabbi firli? Apa yang tadi lu? Ampunilah aku. Warhamni. Ampunilah aku. Warhamni apa? Kasihanilah aku. Sayangilah aku, kasihanilah aku, sama aja. Sama aja. Rabbi firli warhamni wajburni Tutuplah aibku. warfa'ni
Wafahnya apa? Angkatlah derajat. Rabbi firli warhamni wajburni warfahni warzuqni apa? Ya rezeki warzuqni. Warzuqni. Beri aku rezeki ya kan? Beri. Terus warfahni apa warfahni? Wahdini apa? Wafan. Beri aku petunjuk. Ya. Wahdini wa'afini ampunilah aku. Wafu anni. Oh sehat ya, sehatkanlah aku. Terus apa? Wafu anni, maafkanlah aku. Coba ulangin berdua tuh bareng-bareng. Robbi firli artinya apa? Iya gitu. Coba Robbi firli apa artinya? Kasih aku, Masya Allah. ampunilah Aku kasih apa? Coba. ampunilah aku, Aku. Robbi firli ampunilah ampunilah aku, aku. Robbi firli kasihanilah aku, warhamni Aku. wajburni Tutuplah itu. warfa'ni Lupa. angkatlah derajatku, angkatlah derajatku. Ulang lagi coba. Jadi kamu ketika mengamal itu paham bahasa Arab setidaknya itulah doa-doa dosis itu lengkap. Kamu apa sih di situ? ya. Apa Ji? Apa Ji? Jija ini. Robbi firli coba. Robbi firli barengan berdua tuh. Robbi firli warhamni wajburni Warhamni Wasjuni wahdini wa'afini wahdini apa? Berapa kesehatan. wahdini berilah petunjuk, Iya. Petunjuk. Wahdini. Ya. Agama. Wahdinu. Apa lagi wahdini apa sih? wahdini Maaf ini. kesehatan, Namanya hah? Iya. Kesehatan toh, Ya terus. wahdini, maafkanlah aku. Udah ya, bisa ya. Coba bertiga itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbi firli apa? Terus lah Rabbi firli. Aku kasihkanlah aku, tutup aibku, angkat derajatku, berilah rezeki. Ya. Wahdini berikan petunjuk. Ya, petunjuk. Kesehatan. Ya, kesehatan. Maafkan aku. Ini berempatnya yo. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa? Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, tutup aibku, angkatkanlah derajatku, berikanlah rezeki, sehatkanlah aku, maafkanlah aku. Jelas ya? Ya, jelas. Selama ini kalau belum paham doa di antara dua sujud itu, pertimbangan kan jangan buru-buru kalau sujud. Kalau duduk itu jangan langsung wes, ngebut aja. Justru di situ kan doa sesungguhnya kan gitu. Lengkap udah itu kamu apa? Yuk sekarang bareng-bareng tarik nafas, tahan nafas.
Ini cara ngajarin sama nanti orang yang ruqyah juga begitu sama. Ya paham ya? Oke lanjut berikutnya apa? Keberapa? Kelima. Yang pertama, Hu Allah. Yang kedua, Alhamdulillah. Yang ketiga, Tiga harian. Yang keempat, di antara dua sujud. yang kelima sekarang. Yang kelima, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu harus senantiasa memahami pengertian itu loh. Inna aman saatnya kita akan panggil. Gak tua gak muda. Ya orang yang coba ruqyah itu udah takut mati banyak kan. Apalagi tidak kesuruh kayak gitu kayak luar biasa. Kita aja kan takut mati. Takut gak sih? Kita siap-siap aja. Makanya latihan inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. artinya apa? Monggo. Selamat pagi. Apa? Artinya apa? Sesungguhnya Sesungguhnya semua akan kembali kepada coba artinya apa? Bu, Sesungguhnya kami milik Allah dan hanyalah kami apa? Kembali kepadanya kak. Apa? Artinya kami apa? milik Allah. Sesungguhnya Sesungguhnya kami milik Allah. nah, Dan akan kembali kepada Allah. ya kitanya saja milik Allah. Mending HP bukan ini siapa? ini milik kantor Pak. Milik perusahaan. Itu kita harus paham itu. Ya bro. Kitanya aja milik Allah dan akan kembali ke Allah. Ya. Dalam nggak tuh? Dalam. Makanya kita harus amalkan itu, paham bahwa sebenarnya nafas itu ketika masuk nafas itu hidup, keluar itu mati, sudah selesai. Kita nafas kan keluar masuk, ketika masuk ke hidup, ketika keluar itu mati. Maka tak ada istilah menghembuskan nafas terakhir. Untuk balik lagi kamu, kalau enggak ada. Paham nggak sih? Paham nggak Jai? Paham? Meninggal Dulu. Paham ya? Insyaallah. Coba sekarang tarik nafas, tahan nafas. Baca. Lepas. Ya. Monggo. Ya. Kencang amat. Untuk yang kelima itu ada dua. Yang tadi yang pertama tarik nafas, tahan nafas, baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keduanya kamu tarik nafas, baca innalillahi. Sesungguhnya aku adalah milik Allah, ya kan? Dan akan kembali pada Allah. Jadi tarik nafas innalillahi, keluar nafasnya inna ilaihi raji'un. Ya. Tapi jangan buru-buru. Kalau buru-buru nanti kamu tanya. Gue aja kalau buru-buru sih, tarik nafasnya cepetan. Keluar. Innalillahi kan bisa begitu. Tapi kalau pelan-pelan tuh innalillahi wa inna ilaihi. Nafasnya jangan. Coba kalau kamu cepet coba bacanya apa? Gitu. Enggak, tarikan aja. Tarik nafas. Innalillahi kan gitu. Iya. Keluarnya inna ilaihi raji'un. Paham ya? Oke. Itu berapa?
Di situ tuh ya Pak. Ya, itu ke 5. Keenam. Keenamnya, ya Allah yang telah memberikan hidup kepada saya minta gerak dengan selamat. Ya, kayak gitu dalam ucapan seperti itu. Kami kamu sadar bahwa kamu telah diberikan hidup oleh Allah. Saya minta gerak, jangan hidup tapi nggak bisa bergerak. Namanya sakit, grosor, stroke. Iya begitu memang. Itu supaya jangan stroke, supaya jangan sakit, jangan grosor, diem aja. Ada banyak. Ya, supaya bisa gerak. Gerak itu artinya hidup. Jangan sampai berhenti jantungnya, mana? Ya biar gerak jantungnya kan gitu. Darahnya biar mengalir, bergerak. Kan darahnya mengalir terus. Maksudnya itu. Pokoknya artinya minta bahasa Jawanya roh tauhid ingkang paring gesang dumateng badan kula nyuwun gerak kanthi wilujeng. Ya. Ya Allah yang telah memberikan hidup pada saya minta gerak dengan selamat. Itu yang ke-6. Ya. Yang ke-7-nya sama. Tarik nafas, tahan nafas, baca itu. Ya Allah yang telah memberikan hidup pada saya minta tenang dengan selamat. Lepas nafas. Allah. Artinya, ya Allah yang telah memberikan hidup pada saya minta tenang. Minta tenang itu artinya apa? Semua terselesaikan. Kalau anak-anak selesai kuliah, selesai sekolah atau dapat pekerjaan, sudah tenang saya. Kalau hutang sudah kebayar, saya tenang nanti. Saya kepengen motor sudah kebeli, tenang saya. Semua keinginan itu ada di persoalan. Tapi minta tenang artinya semua persoalan terselesaikan. Paham ya? Jadi minta tenang. Udah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikerjakan waktu subuh. Duhur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Maghrib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-7-nya pakai maghrib itu. Isanya 1, 2, 3, 4, 5, 7 langsung, 6-nya jangan pakai. Kalau mau tidur 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jangan minta gerak kalau mau tidur. Bangun tidur, jadi kamu orang apa sambil tiduran kayak gini sebelum tidur. Setelah doa macam-macam, doa mau tidur dan sebagainya, kamu orang apa gitu. Kita bangun tidur, bangunnya jam berapa? Jam 3, kan masih belum subuh. Minta tenang. Jam 3 bangun kamu, mau sholat malam. Apa jam 1 bangun, mau sholat malam, minta tenang. Tapi kalau bangun kamu sudah waktu subuh, maka harus minta gerak, jangan minta tenang. Makanya dihitung kalau bangun tidur itu 1, 2, 3, 4, 5. Jam berapa bangunnya? 7. Kalau jam 7 berarti langsung 7. Minta gerak. Kaget, jam 7. Itu paham ya? Paham gak nih? Oke, kalau udah paham sekarang praktek satu persatu menjelaskan kepada pasien. Oke dulu ya, ja. Tutup dulu ja. Oke, tes. Oke ya, dites dulu dah semua dong. Apa dulu? Bang Rijal, Mas Abu, Mbak Nur. Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.